Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa 21 Oktober 2025. Pelajaran yang keempat di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Tuhan adalah pahlawan. Bacalah Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, Keluaran 12 ayat 12 dan 13, dan Keluaran 15 ayat 3 sampai 11. Apakah artinya bahwa Allah adalah seorang pejuang? Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Keluaran 12 ayat 12 dan 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Keluaran 15 ayat 3 sampai 11. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Selama masa tinggal mereka yang panjang di Mesir, bangsa Israel telah lupa Tuhan yang benar dari nenek moyang mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh banyak episode perjalanan mereka melalui padang gurun, pengetahuan mereka tentang Allah Abraham, Ishak, dan Yakub memudar, dan mereka telah mencampurkan elemen-elemen penyembahan berhala ke dalam praktik-praktik keagamaan mereka. Di bawah penindasan bangsa Mesir, mereka berseru kepada Tuhan, dan pada saat yang tepat Tuhan turun tangan atas nama mereka. Namun konflik yang digambarkan dalam 12 pasal pertama Keluaran lebih besar daripada perebutan kekuasaan antara Musa dan Firaun. Menurut ideologi perang timur dekat kuno, konflik antar bangsa pada akhirnya dianggap sebagai konflik antara sesembahan masing-masing. Keluaran 12 ayat 12 menyatakan bahwa Tuhan menjatuhkan penghakiman tidak hanya kepada Firaun tetapi juga kepada dewa-dewa Mesir, yaitu setan-setan yang berkuasa, yang berada di balik kekuasaan yang menindas dan sistem sosial yang tidak adil di Mesir. Pada akhirnya Allah berperang melawan dosa dan tidak akan membiarkan konflik ini selamanya. Semua malaikat yang jatuh dan juga manusia yang identifikasi diri mereka terbabit dengan dosa akan dihancurkan. Dalam terang ini, peperangan melawan penduduk bumi harus dilihat sebagai tahap awal dari konflik ini yang akan mencapai puncaknya di kayu salib dan penyempurnaannya pada penghakiman terakhir
ketika keadilan dan karakter kasih Allah akan dinyatakan. Konsep kehancuran total bangsa Kanaan harus dipahami berdasarkan pandangan dunia Alkitab, di mana Allah terlibat dalam konflik kosmik dengan para pelaku kejahatan di alam semesta. Yang dipertaruhkan pada akhirnya adalah reputasi Allah dan karakternya. Roma 3 ayat 4 dan Wahyu 15 ayat 3. Karena dosa telah masuk ke dalam kehidupan manusia, tidak ada seorang pun yang dapat berdiri di tempat yang netral. Seseorang yang pasti berada di pihak Tuhan atau di pihak si jahat. Oleh karena itu, dengan latar belakang ini, pemusnahan bangsa Kanaan harus dilihat sebagai sebuah tahap awal dari penghakiman terakhir. Realitas dari kontroversi besar hanya merupakan satu dari dua sisi. Bagaimanakah Anda tahu di sisi mana Anda sebenarnya berada? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Selasa 21 Oktober 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.